menghadapi ratusan prajurit musuh yang mengepung. Secuil pun saya tidak pernah gentar, Dewi. Kenapa Kakang belingsatan begitu? Tenang, Kakang. Hanya dengan pikiran tenang, segala persoalan bisa diselesaikan. Ternyata menghadapi dosa jauh lebih menakutkan. Bagi saya, kepentingan negara lebih dari apapun. Itu kenapa saya mengundang Senopati kemari. Kalau kakak Dewi Giriwara masih terus melakukan perbuatan buruk itu, terpaksa saya akan bertindak dengan keras. Selama ini, saya masih menghargai Nyai Dewi, dan terus terang, saya tidak mau mengganggu kasih sayang Gusti Prabu kepada Nyai Dewi. Saya sudah berkali-kali mengingatkan Kakang Giriwara, tapi masih saja begitu. Tapi dia sudah berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Saya sendiri merasa tidak enak kepada Gusti Prabu. Tapi saya benar-benar terjepit. Kenapa? Senopati, saya akan mendapatkan kutukan. Saya akan mendapat kutukan dari leluhur saya. Kalau sampai Kakang Giriwara dihukum Gusti Prabu, seolah-olah sebagai saudara saya tidak memiliki rasa untuk membela. Padahal saya sendiri tidak senang melihat tingkah laku kakak saya. Daneswara. Kanda. Ampun Gusti Prabu. Kanda. Aku mengerti perasaanmu. Sangat mengerti. Terima kasih, Kanda. Ampun Gusti Prabu. Hamba telah lancang berani memasuki bilik Gusti Dewi. Ada persoalan yang sungguh-sungguh pelik. Masalah Mahamentri Giriwara. Hamba benar-benar merasa tidak enak kepada Gusti Dewi. Maksud hamba... Aku sudah tahu. Aku hargai kebijakanmu. Aku juga kagum pada pengorbanan Daneswara kepada kakaknya. Terima kasih, Kanda. Aku suka. Aku suka dengan kejujuran kalian. Prajurit! Tangkap si Cumbita Dewi dan dayangnya. Gusti Prabu, kenapa dengan Kakang Buah Cumbita? Dia telah menebar fitnah di istanaku. Kenapa harus ditangkap? Kasihan, Gusti. Dia patut mendapat hukuman untuk mulutnya yang berbisa ular. Gusti, ayo. Aduh Tirus, untung kamu segera datang. Kalau tidak, Raja tua itu pasti ngamuk. Bukan Cumbita Dewi yang gantung diri, tapi aku dan Kakang Prabakara yang mati digantung di alun-alun. Gusti Dewi, untuk Gusti, hamba rela mengorbankan nyawa sekalipun. Ini untuk kamu, bukan upah, tapi tanda terima kasihku atas kesetiaan kamu. Terima kasih, Gusti.
Siapa sampean? Saya pesuruh Pangeran Danurweda. Ada laporan penting yang harus saya sampaikan. Bagaimana, Daliman? Ada berita yang agak mengejutkan. Senopati Menak Prabakara diangkat sebagai adipati di Kadipaten Karangtal. Keputusan Ayahanda Prabu semakin ngawur. Selama ini kekuatan Kalinggapura hanya bertumbuh pada kesaktian dan ketegasan Senopati Menak Prabakara. Pangeran, ini mungkin siasat Daneswara. Dia sengaja menyingkirkan semua kekuatan di negeri Kalinggapura untuk sebuah perebutan tahta. Daliman, apa ada berita lain? Ada, Pangeran. Dalam pekan ini, Gusti Prabu mau melakukan perburuan di Grogolan. Ah, ini kesempatan yang sangat baik, Pangeran. Kita bisa menyusupkan orang kita ke dalam istana. Tapi apa mungkin pimpinan Bayangkari Raja sangat teliti dalam memeriksa pasukan dan juga abdi dalam pengikut raja? Tentu harus dengan siasat, Pangeran. Biasanya kalau berburu, Sang Prabu membawa istrinya. Iya, betul, Nyai. Biasanya selir yang sangat disayangi pasti diajak. Dan saya yakin bekas istri saya pasti diajak. Ampun Gusti Prabu. Semua persiapan sudah hampir selesai, Gusti Prabu. Bagus. Besok pagi-pagi prajurit pengiring buruan akan hamba suruh berangkat lebih dulu. Kuda perburuan untuk Gusti Prabu sudah kami siapkan. Kamu atur saja semuanya, Kertapati. Baik, Gusti. Usahakan anak buahmu bisa mendapatkan menjangan yang sedang...
Aku memerlukan anaknya yang masih di perut. Baik, Gusti. Ternyata kamu cantik, pria. Salah-salah, Prabu Darmasunu bisa naksir kamu. Nini Saroya menyuruh pria mitra menyamar untuk masuk ke lingkungan Kidaton Kalinggapura untuk sebagai kunci Halimun peta. Kamu itu perempuan. Ingat. Bawakan hamba menjangan yang tanduknya paling panjang, Gusti Prabu. Kalau di hutan ini ada menjangan emas, pasti kubawakan untukmu, istriku. Ha. 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 Tirus, kita jalan-jalan ke hutan dekat sini yuk. Kita cari jamur barat. Biasanya kalau musim hujan, banyak jamur barat yang tumbuh. Wah, dibebes enak sekali, Gusti Dewi. Apalagi sambalnya pedas. Rasanya enak sekali. Iya, cepat. Panggil 2 prajurit untuk mengawal kita. Baik, Gusti Dewi. Lastri, cepat siapkan pisau dan keranjang. Ayo cepat. Baik. Banyak sekali ya. Tirus, kita tinggalkan mereka. Ayo. Iya, Gusti. Dari suara. Dia mencuri hamba, Gusti Prabu.
apa? Tunggu dulu, Nyisana. Siapa kalian? Maaf. Kalian berhak mendapatkan penghargaan. Karena kalian telah menyelamatkan Putri Kedaton. Iya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau kalian tidak menolongku dari sergapan itu. Kami berdua hanya kebetulan lewat, Gusti. Oh, di mana rumah kalian? Hamba bernama Nila Saroya. Ini sepupu hamba bernama Puspa Sarira. Kami dari perguruan Halimun Petak. Oh, pantas. Kalian pasti murid-murid utama dari perguruan itu. Kebetulan hamba adalah pimpinan padepokan Halimun Petak di lereng Dieng Utara, Gusti Prabu. Oh, dan dia pasti murid utamamu. Benar, Gusti. Gusti Prabu, hamba akan merasa tentram kalau mereka mau menjadi pengawal hamba. Oh, kenapa tidak? Ini adalah satu tawaran kehormatan buat kalian. Saya harap tidak ada alasan dari kalian untuk menolak kebaikan ini. Ampunkan kami, Gusti Prabu. Sungguh tawaran ini merupakan anugerah yang terlampau besar buat kami. Tapi kami punya kewajiban untuk tetap memelihara padepokan kami. Oh, iya. Aku mengerti soal itu. Tapi muridmu kan bisa. Siapa namanya tadi? Puspa Sarira, Gusti Prabu. Puspa Sarira. Kalau begitu kau saja yang menjadi pengawal Daniswara istriku. Dengan sendirinya nanti, gurumu akan lebih sering datang ke Kalinggapura. Bagaimana? Tentu, Gusti Prabu. Hamba akan sering mengunjungi Kalinggapura. Dan perguruan hamba selalu siap membantu negeri Kalinggapura semampu kami. Itu lebih bagus lagi. Terimalah tusuk konde emas ini sebagai kenang-kenangan dari saya, juga sebagai rasa terima kasih saya. Terima kasih, Gusti Dewi. Oh iya, Puspa Sarira, saya pikir kamu tidak perlu kembali ke Halimun Petak. Tapi hamba belum membawa pakaian, Gusti Dewi. Kamu tidak usah khawatir akan kekurangan pakaian di Kalinggapura, Puspa. Saya sangat senang pada sikap dan sopan santunmu. Terima kasih, Gusti Dewi. Anak itu sebenarnya cantik. Saya sangat tertutup wataknya.
ujung jalan ini, Kisanak akan ketemu pertigaan. Kisanak ikuti saja jalan setapak ke kanan. Nanti akan ada sungai berbatu. Kisanak menyeberang. Hutan di seberang sungai itu sudah masuk dalam kawasan Goa Lawa. Dan di sanalah para sesepuh Halimun Petak menetap. Terima kasih Kisanak. Dan ini buat Kisanak. Kisanak. Tidak baik menerima upah dari sebuah pertolongan. Terima kasih Kisanak. Benar-benar pendekar yang santun. Ada urusan apa dia dengan para pendekar? Bagus. Kembalilah ke tempatmu. Ada apa, Banga? Maaf, Kakang. Ada seorang pendekar menuju kemari. Dari padepokan mana dia? Tidak jelas, Kakang. Yang pasti, dia bukan murid Nila Saroya. Apa? Jangan-jangan mata-mata Kakang. Saya kira lebih baik semuanya menyebar dulu. Jangan keluar sebelum ada perintah dariku. Baik. Saya curiga dia mata-mata Nila Saroya. Saya dengar Nila Saroya masih terus mencari kita. Dia ingin melenyapkan seluruh murid ayahnya yang tidak mau ikut dengannya. Sebaiknya bubarkan dulu mereka. Semua bubar. Jangan muncul sebelum ku panggil. Terimalah salam hormat kami, pendekar. Apakah saya sedang berhadapan dengan sesepuh Halimun Petak? Perguruan Halimun Petak sudah sirna. Tapi pendekar dan adat istiadat perguruan, kebetulan kami yang meneruskan. Kalau boleh tahu, siapakah Kisanak? Saya pengelana dari Malwapati. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada para tetunggul Halimun Petak. Nila Saroya merebut kepemimpinan Halimun Petak setelah mengalahkan saya dengan jurus-jurus yang sama sekali bukan milik perguruan ayahandanya sendiri. Maka dengan terpaksa, tongkat kayu cendana saya serahkan kepadanya sebagai lambang kepemimpinan perguruan kami. Silahkan. Dia telah mencuri kitab pusaka Padepokan Sugalu.
Setelah mengkhianati sahabat saya, Empu Masyura yang telah menyembuhkan sakit ingatan yang dideritanya. Sakit ingatan? Dia mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan Sudamani, yang menyebabkan 12 saudara seperguruannya tewas. Dan dia sendiri oleh pendekar biadab itu. Benar. Beberapa tahun sebelum dinyatakan hilang, memang dia ditugaskan Kakang Ragasuli untuk mencari seorang bocah yang diyakini sebagai keturunan Siwa. Kami sangat percaya bahwa perguruan yang memelihara anak tersebut akan menjadi jaya. Bagaimana pendekar bisa tahu? Saya sendiri yang menolong Nila Saroya. Dalam keadaan luka parah, saya bawa dia ke Sugalu. Dan Empu Masyura bersedia mengobatinya. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Empu Masyura telah terpikat oleh kecantikan Saroya, lalu mengawininya. Sementara istri beliau Dewi Sintawati ditelantarkan. Bahkan difitnah dan dibuang di sebuah pulau. Pendekar, bagaimana dengan Empu Mahasura? Semula dia sangat bahagia. Apalagi Saroya mengandung. Lebih-lebih setelah melahirkan. Karena mengira anak lelaki yang lahir itu adalah putranya. Padahal ternyata anak itu adalah titisan Sudamani. Waktu dia. Selanjutnya waktu Empu Masyura melakukan semedi di luar padepokan. Dahsyat Ria. Apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka padepokan. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Nila Saroya melarikan diri bersama adik tiri Empu Masyura sesudah dia mencuri kitab pusaka Sugalu. Kisanak mau menghukum Saroya? Saya merasa berdosa kepada Empu Masyura. Karena sayalah yang membawa perempuan itu untuk diobati di sana. Itu hak Kisanak sepenuhnya. Karena antara kami sudah tidak ada hubungan lagi. Dan persoalan yang menyangkut Kisanak ataupun perguruan Sugalu tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Halimun Petak yang asli. Dan kamilah penerus dari perguruan itu.
Terima kasih Kisanak. Jangan takut, Nyai. Jangan curiga. Silahkan dimakan. Sayur bayamnya diuyup dulu, Nyai. Silahkan. Silahkan, Nyai. Jangan ragu-ragu. Pelan-pelan, Nyai. Jangan sampai perut Nyai kaget. Nyai. Cukup dulu, Nyai. Usus Nyai masih terlalu lemah. Saya yakin sudah cukup lama tidak diisi makanan. Terima kasih. Kisanak telah menolong saya. Saya ada di mana ini? Nyai ada di gubuk saya. Saya temukan Nyai dalam keadaan pingsan di atas perahu, terombang-ambing di tepi pantai. Minumlah. Pulau apa ini? Ini ujung utara tanah Jawa, Nyai. Tidak sia-sia pengembaraan saya selama ini.